Yang pertama, pengertian data. Nah, data itu apa sih? Yaitu kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Nah, informasi ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamatinya. Data ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, data kualitatif, yaitu data yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek. Nah, yang kedua, namanya data kuantitatif, yaitu data yang menunjukkan ukuran suatu objek. Nah, untuk penelitian ini juga ada yang namanya populasi, yaitu keseluruhan objek yang menjadi sumber data penelitian. Selanjutnya ada sampel, yaitu bagian dari populasi yang dapat menggambarkan sifat atau ciri populasi tersebut. Contohnya sebagai berikut. Kepala sekolah di SMP Jakarta ingin melakukan penelitian tentang hasil ujian tiap semester karena ingin mengetahui apakah ada peningkatan atau penurunan di setiap kelas. Banyak siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 SMP Jakarta masing-masing adalah 8 kelas. Maka tentukan populasi dan sampelnya. Maka populasinya adalah seluruh siswa di SMP Jakarta dan untuk sampelnya terdiri dari beberapa siswa di kelas 7, beberapa siswa di kelas 8, dan beberapa siswa di kelas 9 yang diambil secara acak. Nah, apa sih manfaat belajar statistika? Apa sih yang dipelajarinya? Nah, yang pertama tuh kita bisa menghitung rata-rata nilai ujian siswa. Yang kedua, kita juga bisa menghitung jumlah penduduk kita di Indonesia. Terus yang ketiga, bisa menghitung hasil penjualan kita tiap tahun tuh berapa sih? Dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada penyajian data. Penyajian data ini bisa dibentuk dalam diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Bentuknya seperti ini, terlihat kan bedanya seperti apa? Contohnya seperti ini. Daftar berat badan 60 siswa SMPN 1 Jakarta, datanya sebagai berikut. 43, 40, 42, dan seterusnya. Buatlah dalam bentuk tabel frekuensi, diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis. Nah, untuk membuat tabel frekuensi, kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu, kita hitung jumlahnya. Misal, 40 kg ada berapa banyak? Itu namanya frekuensi. Begitu seterusnya sampai data yang terbesar yaitu 44 kg. Maka didapat jumlahnya. Selanjutnya diagram lingkaran. Diagram lingkaran bisa dalam bentuk derajat dan juga dalam bentuk persen. Nah, yang pertama ini diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Caranya yaitu banyaknya data dibagi jumlahnya data dikali 360. Ya udah deh, misalnya berat 40 kg. Berarti 6 dibagi 60 dikali 360. Ya udah hasilnya 36 derajat. Nah, begitu deh seterusnya sampai berat 44 kg. Seperti ini gambar diagram lingkaran dalam persen. Yang kedua yaitu diagram lingkaran dalam bentuk persen. Sama aja seperti sebelumnya, yaitu dengan cara banyaknya data dibagi jumlahnya data dikali 100%. Dihitung deh, misalnya berat 40 kg, berarti sama dengan 6 dibagi 60 dikali 100%, hasilnya 10%. Begitu seterusnya sampai berat 43. Nah, begini hasil diagram lingkaran dalam bentuk persen. Selanjutnya diagram batang. Nah, untuk membuat diagram batang ini, caranya yang bagian bawah itu
dinamai dengan nama-nama data. Yang bagian samping sebelah kiri itu merupakan keterangan dari banyaknya data. Terlihat gambar diagram batang seperti ini. Begitu juga sama dengan diagram garis, gambarnya seperti ini. Bedanya hanya diagram batang menggunakan persegi, sedangkan diagram garis menggunakan garis dan titik. Selanjutnya penyebaran data. Yang pertama yaitu MEAN. MEAN adalah rata-rata yang diperoleh dari jumlah semua data dibagi dengan banyak data. Cukup mudah untuk mendapatkan nilai rata-rata dari sejumlah data. Caranya hanya perlu menjumlahkan semua data yang diketahui. Setelah itu jumlah data tersebut dibagi banyaknya data. Selanjutnya ada modus. Modus yaitu data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbesar. Cara mencari nilai modus cukup mudah, bahkan sangat mudah, yaitu dengan cara melihat nilai data yang paling banyak. Dan yang ketiga yaitu median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan. Cara menghitung median ini diurutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian rumus umum mencari median ini dibedakan menjadi dua, yaitu data yang berjumlah genap dan data yang berjumlah ganjil. Setelah itu ada jangkauan. Jangkauan itu ukuran penyebaran yang paling sederhana. Nah, jangkauan ini yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Selanjutnya kuartil. Kuartil adalah kumpulan data membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Nah, median tadi adalah kuartil yang kedua. Selanjutnya ada interkuartil, yaitu selisih antar kuartil atas dan kuartil bawah. Contohnya, seseorang bekerja sebagai nelayan yang harus mencari ikan setiap hari di laut. Sudah selama 20 hari ini, nelayan mampu memancing ikan dengan jumlah sebagai berikut. 6, 4, 8, 6, 5, 8, 10, 7, 8, 9, 4, 5, 8, 10, 3, 4, 7, 7, 9, dan 3. Hitunglah median dan modus. Yang pertama median. Median kan tadi nilai tengah ya. Ya udah deh kita urutkan dulu nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, karena data ini ada 20, jumlahnya 20, ya udah deh kita lihat 20 bagi 2 kan 10 ya. Berarti suku yang ke-10 dan suku yang ke-11 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena datanya genap gitu. Jadi 7 ditambah 7 dibagi 2, 14 dibagi 2 sama dengan 7. Selanjutnya MEAN. MEAN kan rata-rata ya. Ya udah, jadi jumlah nilai data dibagi banyaknya data. Kita hitung dulu deh tuh, jumlah nilai datanya berapa. Dibagi banyaknya data tadi 20 kan. Nah, jadi jumlahnya data 131 dibagi 20 sama dengan 65,5. Jadi rata-ratanya 65,5. Selanjutnya modus, nilai yang sering muncul. Ini gampang banget, kita lihat aja nih dari data dari nilai 3 sampai 10, data yang paling banyak 8 kan. Maka modusnya adalah 8. Selanjutnya jangkauan. Jangkauan itu data terbesar dikurangin data terkecil. Tadi data terbesarnya adalah 10 kan. Ya udah 10 dikurangin 3 sama dengan 7. Berarti jangkauannya yaitu 7. Kemudian kuartil. Kuartil kita urutkan lagi kan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tadi kita dapat mediannya yaitu 7 dan 7. Nah, untuk mencari kuartil yang pertama, kita lihat ruas sebelah kiri. Dari angka 3 sampai angka ke 6. Kita lihat deh nilai tengahnya mana.
yaitu 4 kan. Terus untuk kuartil yang ketiga kita lihat di ruas sebelah kanan. Nilai tengahnya yaitu antara 7 sampai 10 yaitu adalah 8. Kemudian jangkauan interkuartil. Tadi kan jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Ya udah deh, 8 dikurangin 4 sama dengan 4. Selanjutnya contoh yang kedua. Terdapat data seperti ini. Tentukan mean, median, dan modus serta bentuk diagram batang. Datanya seperti ini dalam bentuk tabel frekuensi ya. Yang pertama mean. Meannya berapa sih? Kita hitung dulu kan tadi berapa jumlah banyak data dibagi banyaknya data. Jumlah banyaknya data yaitu 1550 dibagi 20. Jadi hasilnya rata-ratanya 77,5. Selanjutnya median. Nah, di sini kan jumlah datanya 20 ya. 20 itu berarti genap. Berarti 20 dibagi 2 yaitu 10. Berarti kita lihat suku yang ke-10 dan suku yang ke-11. Yaitu 80 dan 80. Ya udah deh, 80 ditambah 80 dibagi 2 sama dengan 80. Selanjutnya modus. Modusnya 80. Nah, kita lihat sudah jelaskan datanya yang paling sering muncul yaitu angka 80. Nah, untuk diagram batangnya seperti ini. Jadi yang paling bawah kita namaikan tadi nilai 50, 60, 70, 80, 90 sampai 100. Nah, yang untuk di samping sebelah kiri yaitu banyaknya data. 50 sebanyak 1, 60 sebanyak 3, 70 sebanyak 4, 80 sebanyak 6, 90 sebanyak 4, dan 100 sebanyak 2.